Jenazah Dina Martiana, tenaga kerja wanita atau TKW asal Kabupaten Ponorogo, tiba di rumah duka pada Kamis 26 Desember 2025. Kedatangan jenazah Dina di rumah duka yang berada di Desa Tajuk Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menandai kepulangan jenazah warga negara Indonesia atau WNI terakhir yang menjadi korban insiden kebakaran di Hong Kong. Seperti diketahui, terdapat 9 WNI yang tewas dalam kebakaran di kompleks apartemen Wang Food Court, Hong Kong itu. Proses pemulangan jenazah WNI ke tanah air sejatinya sudah dimulai sejak Minggu 21 Desember 2025 dan Dina menjadi yang terakhir. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Mataraman, Pramita Kusumaningrum. Selamat siang rekan Pramita. Baik, selamat siang rekan Iraka. Baik, rekan Pramita, bisa dijelaskan adakah alasan tertentu mengapa jenazah Dina Martiana ini dipulangkan yang paling akhir? Baik, rekan Iraka, benar sekali bahwa jenazah Dina Martiana yang merupakan pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja wanita Indonesia yang merupakan asal Kabupaten Ponorogo dan menjadi korban kebakaran di Hong Kong baru dipulangkan pada hari Kamis 25 Desember 2025 malam, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, jadi jelang dini hari Jumat tanggal 26 Desember 2025. Dina merupakan salah satu dari 9 WNI yang juga TKW yang dipulangkan terakhir. Nah, untuk alasan tersendiri kenapa Dina Martiana yang asal Kabupaten Ponorogo itu dipulangkan terakhir, dari tim Family Engagement Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu Reza Darmawan yang kemarin juga ke rumah duka di Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dia tidak memberikan alasan khusus karena memang antri. Jadi ada 9 WNI yang dipulangkan dan semuanya itu antri. Kebetulan saja menurutnya Dina yang terakhir. Seperti itu rekan Iraka. Rekan Pramita mungkin bisa dijelaskan terkait urutan pemulangan jenazah WNI yang menjadi korban peristiwa kebakaran itu. Baik rekan Iraka, jadi ada beberapa urutan ya. Ketika Dina adalah yang terakhir. Kemudian yang untuk yang pertama itu pemulangan dari 9 jenazah itu sejatinya telah dimulai dari tanggal 21 Desember kemarin. Nah, itu ada dari Jawa Barat, kemudian ada 5 dari Jawa Timur dan sisanya dari Jawa Tengah. Untuk yang pertama yaitu Novita, itu berasal dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Timur, itu dipulangkan dan sampai di Indonesia pada tanggal 21 Desember 2025 sekitar pukul 11 malam. Kemudian Yasmiati yang merupakan warga Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dia kembali ke Indonesia atau dipulangkan di Indonesia sampai di Indonesia pada tanggal 23 Desember 2025 pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Siti Fatonah yang merupakan warga Kabupaten Boyolali, ya dipulangkan di Boyolali, Jawa Tengah itu sampai di Indonesia tanggal 23 Desember yaitu pukul 19.45. Kemudian juga selanjutnya ada Darmawati, itu warga Cilacap, Jawa Tengah, itu pada 23 Desember 2025 dan pukul 11 malam. Nah, ini empat orang ini itu mereka sampai bandaranya di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kemudian untuk yang 5 Jawa Timur itu semuanya turun di Bandara Juanda Surabaya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang dari Jawa Timur pertama yaitu Erawati, merupakan warga Malang, Jawa Timur, itu pada tanggal 23 Desember pukul 18.20. Kemudian ada Sri Wahyuni yang dari Blitar, Jawa Timur, di hari yang sama 23 Desember juga pukul 18.20. Kemudian Desi Widiana dan Siti Kotimah yang Desi Widiana merupakan warga Kediri, Jawa Timur, dan Siti Kotimah yang merupakan warga Malang, Jawa Timur, itu pulang atau sampai di Indonesia di Bandara Juanda yaitu pada tanggal 24 Desember di pukul 18.20. Dan terakhir adalah Dina Martiana yang merupakan warga Desa Tajuk Kecamatan
Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, itu sampai Juanda itu sekitar 25 Desember sekitar pukul 18.20, dan sampai di Bumirok yang seperti saya katakan tadi yaitu pada Kamis malam jelang dini hari hari Jumat, seperti itu rekan Ira. Baik rekan Pramita, apakah benar bahwa pihak keluarga ini sempat menutup pintu begitu setelah jenazah tiba di rumah duka dan kemudian apa alasannya? Baik, rekan Iraka, benar sekali kemarin saat saya liputan di lokasi, itu ketika ambulans sampai di depan rumah Dina Martiana, di depan rumah duka, itu Samun, suami, maksud saya ayah dari Dina Martiana langsung mendatangi ambulans tersebut, dan dia ada seperti berdoa. Nah, saat itu tidak ada warga yang berani mendekat. Setelah Samun selesai berdoa, kemudian peti jenazah itu diangkat menuju ke rumah duka di dalam, dan keluarga memang saat itu langsung menutup pintu. Nah, alasannya karena mereka ingin memastikan bahwa di dalam peti jenazah itu benar-benar yaitu jenazah dari Dina Martiana. Karena selama ini dari keluarganya dari pertama mendengar kabar bahwa Dina Martiana merupakan korban kebakaran di Hong Kong pada akhir November itu tidak pernah sekalipun melihat foto dari jenazah itu. Jadi keluarga ingin meyakinkan diri bahwa memang itu adalah Dina Martiana. Ada sekitar 7 sampai 10 menit saya menunggu di depan. Nah, di depan rumah tersebut itu terdengar kayak suara tok tok tok. Jadi membuka peti jenazah, dari informasi yang saya dapat itu memang membuka peti jenazah itu dengan alat-alat pertukangan khusus. Nah, baru sekitar 7 atau 10 menit suara yang terdengar seperti tok 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 itu sudah selesai, dan ternyata memang sudah terbuka, dan keluarga meyakini dan melihat sendiri bahwa jenazah yang dibawa ke rumah duka kemarin adalah Dina Martiana yang merupakan anak dari Samun dan merupakan istri dari Bakin. Seperti itu rekan Iraka. Baik rekan Pramita, mungkin bisa digambarkan pula bagaimana suasana rumah duka saat jenazah tiba dan dipastikan bahwa sosok yang di dalam peti adalah benar-benar Dina Martiana. Ketika sudah selesai setelah selesai membuka dan menyatakan itu adalah Dina Martiana, kan pintu itu terbuka. Nah, kemudian itu ada satu keluarga yang diyakini bahwa itu adalah keluarga dekat dari Dina Martiana. Dia tidak kuat lagi menahan haru, dia menangis dan dia seperti memanggil, ya Allah Mbak Dina, ya Allah Mbak Dina, seperti itu. Dia seorang perempuan. Nah, tapi saya belum tahu pasti apakah itu siapanya Dina Martiana. Setelah itu untuk suasana lainnya ya tentu karena ini adalah suasana duka, suasana haru menyeruak di sekitar lokasi. Ada antara percaya dan tidak, namun karena sudah 1 bulan, ketika saya menanya orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut, tidak ada tangis yang terlalu histeris. Saya juga tidak mendengar tangis yang terlalu histeris. Saya juga suaminya dari Dina Martiana juga hanya duduk lemah sambil menyeka air matanya di samping peti jenazah. Dan seperti perlu diketahui bahwa ketika sudah dinyatakan itu adalah Dina Martiana, keluarga menyatakan itu benar-benar Dina Martiana, langsung disolatkan dan tidak lama di pukul 00.00, jadi Jumat 26 Desember 2025 itu langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di dekat rumah Dina Martiana, jaraknya ada sekitar 500 meter, seperti itu kan. Baik, silakan rekan Pramita jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, jadi kemarin dari Kemenlu sendiri, dari Reza itu mengatakan bahwa setelah ini tentu dari pihak Kemenlu akan melakukan atau mengusahakan hak-hak dari almarhum Dina Martiana sendiri, seperti gaji yang belum diterima, juga asuransi yang akan diterima. Nanti tentu akan berjalan waktu, hak-hak dari Dina Martiana akan diberikan oleh keluarganya. Diketahui bahwa Dina Martiana merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia memang dulunya bekerja di Hong Kong, dan dia kembali lagi ke Indonesia untuk menikah, dan setelah mempunyai anak dia kembali
ke Hong Kong. Nah, sebenarnya dia sudah 2 tahun. 2 tahun itu untuk yang kontrak terakhir dia kontraknya sudah habis. Namun dia memperpanjang, jadi perpanjangan kontrak ini hanya baru beberapa bulan. Akhirnya Dina Martiana menjadi korban dari kebakaran tersebut. Diketahui bahwa kabar terakhir itu dari KJRI, di KJRI melalui PT dikabarkan kepada keluarga, dan dari adik Dina Martiana menjelaskan bahwa Dina Martiana kemarin diketahui meninggal dunia itu saat memeluk majikannya, karena dia sebenarnya tidak ada karena dikabarkan bahwa kebakaran itu di apartemen di lantai 9. Nah, sedangkan Dina Martiana sebenarnya tinggalnya di lantai 26. Mungkin karena asap dan lain sebagainya, hal itu yang belum diketahui secara pasti. Seperti itu, rekan Iraka. Baik, terima kasih rekan Pramita Kusumaningrum dari Tribun Mataraman atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Yang terakhir tiba di Ponorogo di Indonesia atau seperti apa Pak? Ya, ini jenazah terakhir yang dari Hong Kong, pemulangan terakhir dari Hong Kong dari tanggal 21 kemarin. Ada 9 jenazah total WNI yang dipulangkan ke Indonesia. Ini kok Mbak Duna ini terakhir. kok sampai berlangsung lama ini apa penyebabnya Mbak Dina kok sampai terakhir dan paling lama ini apa Pak? Enggak, jadi memang sudah ada pembagiannya dari yang Jawa Barat tuh 1, Jawa Tengah tuh 3, Jawa Timur 5. Itu pembagian penerbangannya dapat yang hari ini. Saat ini kondisi Mbak Dina gimana? Masih kelihatan utuh atau gimana Pak setelah dilihat tadi? Masih bisa dikenali? Keluarga mengenalinya ya saat tadi itu Pak. Makanya keluarga bisa mengenali. Tadi berarti petinya itu dibuka untuk permintaan keluarga atau gimana sih Mas? Katanya dibuka. Oke, siap. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.